Al-Quran sebagai petunjuk manusia secara umum. Karena Al-Quran datang dari yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang maha segalanya. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang baca Al-Quran, tentu bagi orang yang beriman, yang bertakwa, akan mendapatkan, akan menerima hidayah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, khusus hudal lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa taat patuh pada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Orang yang bertakwa pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Orang yang bertakwa selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga betul-betul Al-Quran itu menjadi pedoman hidupnya. Nah, di sini Allah berfirman, wahai manusia, telah datang kepadamu mau'idhatun min rabbikum, suatu pelajaran dari Tuhan. Pelajaran Al-Quran itu harus sebagai pembelajaran lengkap. Hadirin bukan Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya kalau bicara tentang kehidupan di alam ruh. Waktu dulu ruh kita belum bersama badan kita, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini kita alam ruh, kita sudah bersyahadat semuanya, menyaksikan Allah sebagai Tuhan kita. Alhamdulillah kita bagi orang yang beriman sampai sekarang pun masih beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan satu-satunya yang tidak mempunyai sekutu baginya, yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Hadirin hadirat yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai manusia, artinya wahai manusia, semua makhluknya, wahai manusia, ada pelajaran Al-Quran sebagai pelajaran tentang kehidupan sebelumnya. Sekarang kita ada kehidupan di dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini adalah melainkan apa? Kesenangan yang menipu. Nah, ini banyak yang tertipu dengan kesenangan di dunia. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, di dunia banyak pelajaran-pelajaran kita tahu. Benar ada yang membenarkan, benar ada yang menyalahkan. Salah ada yang menyalahkan, salah ada yang membenarkan. Ini di dunia. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi di dunia kadang-kadang terbalik, halal dibilang haram, haram dibilang halal. Hadirin, kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak berilmu, maka betul-betul dunia ini akan menjadi apa? Kesenangan yang menipu. Oleh karena itu mari kita fastabiqul khairat, katakan di dunia ini kita apa? Yaitu beribadah. Ibadah beriman kepada Allah, ibadah mengikuti petunjuk Rasulullah, ibadah ikhlas karena Allah, istiqomah berlindung, istiqomah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran mana yang baik dalam Al-Quran ada, mana yang tidak baik dalam Al-Quran juga ada, mana jalan menuju surga ada, jalan menuju neraka juga jelas. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran sebagai apa? Sebagai wasyifa'u lima fis sudur, syifa, sebagai penawar obat. Nah, ini Al-Quran, kita baca Al-Quran. Orang pelit bagaimana akibatnya? Orang yang bersedekah bagaimana akibatnya? Orang yang jujur bagaimana akibatnya? Orang yang pengkhianat bagaimana akibatnya? Dalam Al-Quran jelas. Syifa lima fis sudur akan menjadi obat. Obat hati. Hati yang awalnya ragu menjadi yakin. Hati yang awalnya barangkali kufur menjadi beriman. Hati yang awalnya sombong akan menjadi rendah hati. Al-Quran dibaca karena menjadi syifa lima fis sudur, sebagai obat penawar yang ada dalam hati kita, dalam dada kita, dalam jiwa kita. Hadirin Allah, wabil khusus kita baca surah Al-Ikhlas, maka kita mohon kepada Allah menjadi orang yang ikhlas beragama. Al-Falaq kita baca, maka kita akan tahu kita berlindung daripada apa? Jahatnya makhluk, jangan sampai menjadi orang yang jahat. Kita berlindung kan Allah.
Surat Al-Falaq, dengan kita baca surat Al-Falaq kita tahu ya, bagaimana orang yang iri, bagaimana orang yang dengki, bagaimana orang yang jahat. Kita berlindung jangan sampai kita menjadi orang yang jahat, jangan sampai kita menjadi orang yang iri hati. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berlindung sebagai sifat. Surat An-Nas kita baca, kita tahu hadirin Allah semua, kita berlindung kepada Allah Malikin Nas, yang merajai manusia, yang hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita dalam surat An-Nas kita juga berlindung daripada hati yang kadang-kadang kita di gelisah, galau, kecewa, dendam. Surat An-Nas ini kita jangan sampai kita punya hati yang menyimpan yang tidak baik, menyimpan iri hati, menyimpan dengki, menyimpan dendam. Naudzubillah min An-Nas ini. Maka sekali lagi Al-Quran kita baca menjadi sifat baik lahir maupun batin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sama Allah Subhanahu. Yang terakhir apa Al-Quran? Sebagai huda, sebagai petunjuk jalan yang lurus ini, jalan yang bengkok ini, jalan surga jelas, jalan neraka kita lalui jalan surga, kita hentikan, jangan menuju jalan neraka. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu, petunjuk jelas, petunjuk kebahagiaan dalam Al-Quran bagaimana, akibat orang yang baik bagaimana, akibat orang yang bohong bagaimana. Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk menjalani hidup ini yang akan datang jelas dalam Al-Quran, petunjuknya jelas. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang terakhir sebagai rahmat kasih sayang. Al-Quran, sayangnya Allah, Al-Quran diturunkan, kita baca dan membaca Al-Quran, hidayah petunjuknya, kita taat patuh, kita hentikan larangannya, maka kita akan mendapatkan apa? Sayangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pembelajaran, kita ambil pelajarannya. Al-Quran kita jadikan sebagai sifat penawar hati kita. Al-Quran mudah-mudahan kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidayah wa iflah bagi kita, dan Al-Quran bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Amin ya Rabbal